Shalom, selamat pagi semua. Masih pagi lemes begitu. Ulang. Shalom, selamat pagi semua. Nah, begitu. Siapa yang kelas 1? Kelas 1 mana? Kelas 1, kelas 2. Saya kelas 3. Hampir sama ya jumlahnya? Iya. Baik, terima kasih. Wah, ini ada rekaman apa ini? Video? Sekolah. Oh, sekolah punya. Iya. Kameranya Sony. Sudah dari dulu awal. Baik, kita siap belajar. Kita mulai dengan Kejadian 1 ayat 9. Ayo kita semua yang di rumah juga mengikuti ya. Kejadian 1 ayat 9. Kita akan bicara tentang hidup ini. Kejadian 1 ayat 9. Ayo, yang nggak bawa Alkitab, ajak saudaramu yang di samping kiri atau kanan yang bawa Alkitab untuk dibaca. Ini penting. Ya, kamu nggak ada Alkitab ada? Kenapa? HP-nya ayo diunduh untuk Alkitab ya, supaya bisa belajar. Ya, kita baca 1, 2, 3. Guru Sepi mana kita? Pinjam siapa? Habibmu mana? Ini Habib. Pak Guru mana kita? Jadi sebelum ada daratan seperti sekarang yang kita lihat, ya ada kepulauan Nusantara di Indonesia, ada benua Eropa, benua Asia, benua Amerika, yang ada benua kutub Arktik. Ternyata dulu semua itu tertutup dengan air. Lalu di ayat 9 ini pencipta alam semesta memisahkan air berkumpul sendiri, daratan berkumpul sendiri. Nah, setelah ada daratan ya dipisahkan, ayat 10 kita baca. 1, 2, 3 ayat 10. Mana Pak Sepi? Ada? Ya, kemarin dulu Pak. Itu barang siapa? Terus ada Alkitabnya. Ya, lihat setelah ada juga Bapak. Kamu Bapak mau ngerekam jadi. Setelah ada daratan, lihat ayat 10. Tuhan pencipta alam semesta berfirman. 1, 2, 3. Darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Nah, Malam melihat semuanya itu baik. ketika Bapa di surga memisahkan yang air saja diberi nama apa? Laut. Termasuk laut yang di Labirin ini, Teluk Cendrawasih. Yang kering dinamakan apa? Daratan. Apa yang Tuhan buat setelah ada pemisahan begitu besar? Ayat 11. Oh, sebentar. Kalimat terakhir ayat 10. Coba ulang ingat. Kalimat apa ya? Apa firman Tuhan? 1, 2, 3. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, ini yang Papa kita buat. Ayat berapa? 11. 1, 2, 3. Luar biasa. Ada satu kata yang diulang sampai 3 kali. Temukan kata apa? Bukan. Berfirman cuma 1 kali. Jadilah demikian, itu cuma 1 kali. Ada satu kata yang diulang sampai 3 kali. Ayo cari dulu. Bukan tumbuhan, bukan baik. Ayo baca lagi. Ayo mana punya Alkitab? Kenapa
apa enggak ada? Apa? Benar, yang betul. Biji. Siapa namamu kelas berapa? Yanus. Apa? Indri. Oh, bukan Indri. Kelas berapa? Yanus. Kelas 11. Kata biji itu yang diulang-ulang oleh Tuhan. Ayo kita renung. Apa pentingnya kata biji di sini? Ayo. Apa? Gak dengar? Bibit. Ini sudah tahu biji di bibit. Untuk apa? Tuhan sampai mengulang 3 kali biji. Ayo mikir semua. Betul itu bibit. Kenapa? Supaya apa? Supaya ada multiplikasi, supaya ada pelipat ganda. Coba bayang, kalau tidak ada firman ini, kira-kira kita bisa makan buah-buahan nggak sampai hari? Tidak. Siapa percaya? Biji pohon makoa diciptakan saat itu. Pokoknya aneh. Jadi semua biji-bijian yang ada di bumi, yang ada sampai hari ini, itu sudah Tuhan ciptakan enggak berapa juta tahun yang lalu. Kita tidak. Karena waktu belum ada. Ya, jadi biji-bijian yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 11 itu yang melipat ganda sampai hari. Kita bisa makan makoa, kita bisa makan mangga, kita makan apa lagi? Apa? Iya, pinang-pinang. Semua yang ada sampai hari ini itu Tuhan ciptakan sejak Kejadian 1 ayat 11. Keren nggak? Keren nggak? Ini penting. Kira-kira pohon-pohonan itu bisa punah? Karena apa? Karena manusianya yang punah. Kenapa? Itu Pak, manusianya yang tidak merawat. Nah, ini harus kita jaga. Tuhan ingin kita mengolah biji-bijian itu. Nah, sampai di sini kita akan merenung. Siapa masih ingat Tuhan Yesus di Matius 13 pernah memberi perumpamaan tentang penabur? Masih ingat? Ada berapa macam jenis tanah yang Tuhan Yesus ajarkan di situ? 4. Yang pertama tanah model jalanan, ya kayak jalan di depan, ditaburi benih, tapi bisa tumbuh nggak? Tanah kedua tanah yang berbatu, tumbuh, tapi nggak lama mati karena tanahnya tipis. Tanah ketiga yang berduri, tumbuh benihnya, tapi nggak lama mati karena kecocok duri-durian. Nah, lalu tanah yang keempat, Tuhan Yesus berkata, tanah yang mendengar firman itu, dijaga itu. Nah, pelan-pelan ya, renung. Kira-kira ada nggak manusia itu bercita-cita kalau umur 20 aku ingin jadi orang gagal dan masuk penjara? Jawab cepat, ada tidak? Enggak. Betul? Tapi ini faktanya. Di penjara ada orangnya. Mereka yang masuk penjara sekarang pernah cita-cita nanti umur 20 aku jadi maling, aku jadi pencuri, supaya aku masuk penjara. Mereka punya cita-cita itu enggak? Tapi kenapa bisa masuk?
karena keadaan. Salah. Jangan sekali-kali pernah menyalahkan keadaan. Ya, yang jujur tadi, siapa ini namanya? Kenapa kepalamu tunduk? Oi, kenapa? Dengar sih. Kenapa semalam kamu nggak tidur? Tiap hari begitu. Oh ya. Oke. Nah, tolong ibu bapak, tolong ibu bapak guru datangi ke rumahnya. Kenapa? Apa? Main game terus. Nah, betul. Nah, kalian layani ya. Justru anak-anak kita yang seperti ini yang kita harus layani. Siapa namamu? Gerson. From apa? Mirip. Berarti kamu dari mana-mana? Bukan, mirip dari mana itu mirip? Berubah, Gerson. Itu untuk masa depanmu. Ya begini nih. Oke, kamu dengar. Gerson, kalau kamu buang-buang waktu hanya main game, kira-kira nanti kalau kamu umur 20, kamu bisa jadi orang berhasil? Coba. Nggak jawab ya. Kenapa? Kenapa, Chris? Masih baterai mungkin. Baterai. Itu jadi Pak. Gerson janjian mulai hari ini. Kamu tinggal di mana? Dengan siapa? Ya, dengan siapa? Orang tua. Mau nggak kamu berjanji mulai hari ini untuk hidup serius? Jadi Gerson lihat sini ya. Kamu harus ambil keputusan itu. Nah, saya kembali yang berkata, kenapa orang nggak punya cita-cita jadi pencuri, masuk penjara, tapi kok bisa masuk? Tadi jawaban yang paling banyak karena keadaan. Nah, yang di rumah juga perhatikan. Dalam hidup jangan sekali-kali pernah menyalahkan situasi atau keadaan. Penyebab utama orang menyalahkan keadaan utama, orang itu malas. Ya, tadi malam dari 12:30 karena saya belum tidur, hujan mulai turun. Sampai tadi pagi saya terbangun jam 5 masih deras. Nah, ternyata hujan baru berhenti setelah 6:30 lewat. Nah, lalu kalau kalian tidak ke sekolah karena hujan, itu prinsip salah atau betul? Salah. Nah, kalau tiap hari hujan terus kamu gak sekolah, ayo kita belajar dari binatang. Sebenarnya saja burung. Buat burung, apalagi sedang mengerami telurnya, sarang mereka pakai atap gak? Coba jawab, pakai atap gak sarang mereka? Kalau hujan, risiko besar. Betul? Terus burung itu marah, aku tinggalin telur ini, kenapa tuh hujan? Nanti ya. Jadi mulai hari ini hapus, buang kata-kata. Kalau kalian atau semua kita mengalami yang tidak baik, yang tidak enak, jangan berkata karena keadaan dosa. Mau berubah? Pohon buah. Ketika mereka berbunga, keadaan bisa merusak enggak bunga-bunga itu? Apa contohnya? Keadaan apa? Ya, diganggu orang, apalagi burung, musim, angin, bisa merusak. Tapi pohon-pohon itu kecewa enggak? Gak usah berbunga saja.
karena banyak yang merusak. Coba jawab. Tidak, mereka tetap berbuat. Akhirnya jadi buah muda yang masih muda. Apakah buah-buah muda itu langsung bisa masak? Bisa nggak keadaan merusak buah-buah muda itu? Nah, ternyata binatang pohon-pohonan tidak pernah kalah dengan keadaan. Maka itu penting mulai hari ini di hidup kalian semua. Jangan pernah menyalahkan keadaan kalau gagal. Itu sebuah kejahatan yang sangat. Ingat ya. Nah, kembali ke ayat. Gerson, terima kasih kamu semua. Harusnya dan janjinya mulai hari ini kamu harus stop main game, khusus belajar. Nah, inilah kehidupan yang tiap hari sebetulnya sedang ditanamkan. Benih-benih itu di hidup itu. Saya cukup lama bergaul dengan gereja Bali tahun 80-an yang lalu. Salah satunya saya belajar dari gereja Bali. Albuni. Ternyata mungkin bisa kalian lakukan, guru-guru juga bisa lakukan. Ternyata orang Bali itu punya filosofi, punya suatu cara hidup. Setiap kali ada bayi lahir, hari itu orang tua bayi ini nanam pohon buah, bisa kelapa, bisa durian, bisa manggis, alpukat, ya pokoknya pohon buah. Nah, pohon buah itu diberi nama sesuai nama bayi yang baru lahir. Ayo, siapa pernah ingat pelajaran biologi? Ternyata rata-rata pohon-pohon buah itu yang ditanam dari biji, rata-rata umur 7 tahun mereka pasti berbuah yang pertama. Nah, kalau pohon buah ini umur 7 tahun dan berbuah, bayinya umur berapa? Ya 7 tahun. 7 tahun itu kelas berapa? Nah, ini filosofi orang Bali. Ternyata orang Bali itu bisa menyekolahkan anak-anak sampai setinggi apapun dari buah yang ditanam waktu anak itu lahir. Dan itu terbukti sampai hari ini. Keren nggak melihat itu? Jadi orang tua tidak perlu mikirkan biaya anak ini untuk sekolah. Dan terus pohon buah itu adalah sebuah kehidupan yang tidak bisa mati kalau nggak ditebang. Maka itu lihat hutan di Papua ini, lebat atau tidak. Maka itu jarang kita lihat pohon itu mati kalau tidak ditanam. Maka itu nanti renungkan Kejadian 1 ayat 11. Saya ajak kalian berpikir itu. Salah atau benar, kalau ada seorang manusia mikir, aku ingin punya hidup yang sukses, ketika dia baru merencanakan sukses umur 30 tahun. Jawab, bisa tidak? Tidak bisa, terlambat. Sukses itu dimulai. Nah, ini konsep penting ya, orang tua dimanapun harus mengerti. Sukses itu dimulai ketika seorang manusia berusaha, punya kemauan keras untuk bisa makan sendiri tanpa disuruh.
Ingat ya, besok kalau kalian jadi ayah ibu, jangan mengajar anak makan di suap, itu salah besar. Anak-anak itu belajar sukses ketika dia ingin atau muncul kerinduan ingin makan sendiri. Nah, 90% mama tidak mau mengajar anaknya sukses sejak kecil. Karena apa ya? Makan sendiri, berantakan, kotor di mana-mana. Nah, itu konsep yang salah. Biarkan. Karena dengan cara makan sendiri, anak-anak itu sedang bereksperimen. Hal yang kedua, kalau melihat ada anak ingin dan mulai belajar jalan, jangan pernah dipegang tangannya atau badan. Loh, nanti jatuh bagaimana? Ya justru ini. Jadi anak-anak itu punya naluri untuk menjaga dirinya sendiri dan Tuhan memberikan. Nah, kalau sejak kecil anak-anak ini dibiarkan makan sendiri walaupun berantakan, percayalah nggak akan berantakan terus sampai gede. Kedua, mereka belajar jalan. Beri pegangan, ya, meja atau kursi atau apa, enggak apa. Justru anak-anak belajar jalan terus jatuh, nangis, enggak apa-apa. Mereka sedang menemukan sesuatu yang baru, itu namanya eksperimen. Jelas ya? Nah, jadi kesuksesan itu dimulai menurut firman ini sejak benih itu ditanam. Oke, kita sekarang lihat Markus 4 ayat yang ke-26. Markus 4 ayat yang ke-20. Ayo kita lihat Markus 4 ayat 20. Judulnya apa? Hebat ya. Judulnya apa? Kenapa? Sini biar bisa lihat ayat. Oh iya, ayo. Saya agak dekat. Judulnya apa? Nah, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ayo baca 1, 2, 3. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Nah, perhatikan. Beginilah hal tentang kerajaan surga itu. Apa? Seumpama orang jadi seumpama Orang yang menaburkan benih di tanah. Nah, yang menaburkan benih di tanah. Terus nah, malam hari setelah pagi-pagi dia tabur benih, dia tidur. Besok paginya dia bangun. Terus Yang tidak diketahui orang. nah, ini kalimat itu. Pagi hari ini orang ini menabur benih, masuk ke dalam tanah. Dia pulang, malam hari dia tidur. Besok dia bangun, malam tidur lagi. Lusa bangun lagi. Adakah orang nabur benih model begini? Hari ini nabur, malam tidur, besok ke kebun dikorek-korek bagi tanahnya begini masih ada. Ada nggak? Orang bodoh. Nah, kalimat berapa? Bagaimana terjadinya? Orang ini tidak tahu. Tapi bumi ini dengan sendirinya membuat benih itu tumbuh. Hebatnya. Nah, sekarang kita lihat. Tuhan bicara inilah seumpama kerajaan surga. Ada orang menabur benih di tanah. Tubuh kita dibuat dari apa? Nah, jadi Kejadian 1 ayat 11 dan Markus 4 mulai 26. Ya, Gerson lihat sini.
itu bicara tentang kita. Betul nggak? Kita dibuat dari tangan, langsung dibuat dari papeda. Tiap hari ada yang menabur benih. Ersonnya ingat, tetangga kita bisa nabur benih ke tanah ini. Bisa jawab. Tetangga kita bisa nabur benih nggak ke tanah kita? Bisa. Contoh, pagi-pagi bangun dia maki-maki, dia marah-marah. Nah, itu sedang ditaburi benih. Benih apa? Kemarahan. Percaya nggak? Dalam 3 hari seminggu kemarahan akan tumbuh nggak? Jadi pohon dendam. Betul? Nah, ini. Jadi dari pagi kita bangun, harus periksa hidup kita. Siapa naburi apa? Maaf kalau saya beri contoh yang jelek lagi. Percabulan, pornografi. Bisa nggak itu tertabur di tanah hidupku? Maka hati-hati dengan HP-mu. Kerusakan sudah terjadi, mengerikan di sekitar itu. Banyak gadis umurnya masih kepala satu, tahu kan kepala satu, masih belasan, sudah hamil dan nggak ada bapak. Ada nggak? Maafin saya. Kenapa bisa terjadi? Ya karena siapa yang nabur benih di hidup. Kembali kepada ilustrasi tadi. Tidak ada orang yang punya cita-cita esok umur 20 aku jadi maling, pencuri, aku ingin masuk penjara. Tidak. Segoblok-gobloknya orang goblok ada cita-cita seperti itu. Tapi faktanya kenapa ada? Dan sekarang jawabannya bukan karena keadaan, bukan. Karena siapa yang nabur benih apa di orang itu. Ngerti nggak sekarang? Tanya Pak Guru Sakti. Kamu itu Sakti. Cukup banyak generasinya Pak Guru Septinus ini yang sama-sama lulusan dari TK pesat, SD, SMP, SMA sampai bisa kuliah di Jakarta. Apakah semua mereka berhasil sampai hari ini? Tanggal 7 kemarin, 7 September, saya di Jayapura. Kaget saya. Lagi makan siang di sebuah warung makan. Kok dari belakang saya dipeluk kuat sekali. Saya nggak bisa nolak. Siapa? Begitu dia lepaskan pelukannya, saya nolak. Luar biasa. Ada di Google Apenial Sani. Terus apa kata udah? Angkatan ketiga. Dia angkatan ketiga. Nah, Apenial Sani ini salah satu lulusan TK Cendrawasih di Subang. Nah, 4 tahun yang lalu, hampir 5 tahun yang lalu, dia terpilih sebagai anggota perwakilan rakyat daerah Provinsi Papua yang termuda, paling muda. Wah, waktu tanggal 7 kemarin saya ketemu di blog saat itu, saya menangis. Saya ingat betul waktu dia masih TK, saya berapa kali mandikan dia, ngajari dia pakai sandal, ngajari dia gosok gigi bagaimana, odol yang dimakan. Maaf, kata marah. Itu pilihan. Dia mengizinkan. Pak Guru Septinus mengizinkan ditaburi benih yang benar. Nah, kita ingat ini baik.
Gerson lagi. Kalau kamu hari ini nggak bertobat, rusak mental. Karena kamu tiap hari kamu taburi dengan game yang buat kamu nggak akan jadi orang benar. Semua perhatikan. Janus lagi kamu Janus ya. Janus hebat. Hanya dia bisa jawab apa yang diulang 3 kali biji. Coba kalian tuh. Kita bersyukur. Tuhan berkati sekolah-sekolah kita di Pesat ini, Tos di Manokwari, luar biasa. Pemerintah pun mengaku. Tapi saya tanya, apakah jaminan semua anak Papua yang sekolah di sekolahnya Pesat ini pasti akan berhasil? Siapa yang menentukan? Dengan konsep ini mau ditaburi kalau kita lihat kembali prinsip orang Bali, begitu bayi lahir langsung ditanamkan pohon-pohon buah. Nah, mumpung kalian masih di SMP, masih ada waktu menuai buah yang benar dari taburan benih yang tiap hari kalian izin. Nah, itu tadi saya katakan, tetangga bisa naburi sesuatu. Teman-temanmu yang di luar ini bisa naburi sesuatu di hidup. Maaf saya tanya, biasanya mereka-mereka itu kalau naburi benih di hidup kita, maaf tanya, itu benih yang baik atau benih yang jelek? Pintar semua Pak. Maka itu hati-hati dengan semua kami, dari guru-guru, dari papa mama di asrama, dari semua pengurus yayasan, kami berharap kalian semua nanti akan jadi orang-orang Papua yang luar biasa. Dan itu pilihan. Maka itu pagi-pagi apa yang kalian baca dan apa yang kalian mau tidur, berapa banyak itu terjadi. Mau tidur, tiba-tiba ingin buka Facebook, ingin buka sosial media. Berapa banyak? Akhirnya sampai pagi nggak tidur, karena ada jerat di situ yang menarik anak-anak muda secara khusus untuk buang-buang waktunya buat istirahat. Betul kalimatnya? Nah, itu semua yang menentukan kalian nanti jadi apa. Hargai guru-guru kalian. Jadi ngajar sih atau main musik aja? Ngajar sih. Oh, eskulnya. Ya, Pak Daniel jauh datang dari Lombok ke sini untuk memberkati semua. Penindi dari Semarang ya. Semuanya kecuali Pak Sertikus yang memang ada berapa guru yang Papua di sini? Ada 3. 4. Ayo, semua kalian ambil keputusan. Ayat 26 sudah selesai, Markus 4 tadi. Ayat 26 sudah selesai belum? Tidak, ayat 27 sekarang. Markus 4 ayat 27. Ayo kita lihat. 1, 2, 3. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu makan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Iya, kita yang menabur benih dan kita yang jadi tanah yang ditaburi benih itu tidak pernah tahu proses dari benih lalu mati, lalu tumbuh tunas, lalu jadi pohon, lalu ada bunga dan seterusnya. Kita tidak tahu. Alam ini yang memproses semuanya. Nah, saya ingin kalian semua menyadari istilah kebenaran firman Tuhan. Inilah perumpamaan tentang kerajaan surga. Jangan lupa kalimat. Ada seorang yang pagi-pagi keluar rumah menaburkan benih. Lagi saya tanya, siapa tanah yang kita beri benih? Saya lupa. Siapa tanah yang kita beri benih? Itu menjawab. Kita.
dari omongan orang, kata-kata orang itu benih. Karena benih itu firman dari Tuhan Yesus. Nah, saya itu pernah ketemu dan ini mengerikan sekali. Saya syok, saya takut, tapi nggak bisa buat apa-apa. Ini sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Suatu malam ada seorang anak, kira-kira umur 14 atau 16, yang kenal saya. Kalau datang ke rumah, papa mama ribut. Udah saya datang, karena saya kenal keluarga. Keluarga ini punya 3 anak. Yang manggil saya itu anak yang nomor 2. Saya tanya, ada apa? Kok ribut gitu? Lalu bapak keluarga ini, papanya anak manggil saya itu, dia nangis. Dia minta maaf pada anak. Ngomongnya begitu. Seandainya dulu waktu papa masih muda seumur, papa nuruti nasihat kakek nenek, papa belajar dengan rajin, maka sekarang kita gak akan sesusah ini untuk hidup. Waduh, saya dengar kalimat itu. Papa ini seumurnya 50. Artinya apa kalimat? Menyesal. Bisa bapak ini kembali ke SMA? Coba renung. Kalau kalian jadi anak dan bapakmu ngomong seperti itu, muncul apa di hati? Kasihan, sedih, apa lagi? Cepat mikir apa? Gak mau ulang hal yang sama. Katakan pada dirimu, kalau begitu besok aku akan hidup yang benar, sama seperti Bapak. Tapi bisa nggak sebagai anak-anak kalian marah pada Bapak? Nah ini bisa marah. Kenapa Bapak dulu waktu masih remaja, waktu masih muda tidak hidup dengan benar? Sekarang kami jadi makan aja susah, bayar uang sekolah susah. Kami ingin seperti anak-anak yang lain. Wajar nggak anak-anak ngomong begitu? Tolong simpan fakta dan jangan terjadi di hidup kalian besok. Setuju? Maka itu mulai hari ini ingat firman, tiap hari apa yang ditabur orang di hidup. Kalau tidak ada orang yang ketemu kita pagi itu, hatimu bisa naburi sesuatu nggak di hidup? Nah, ini yang perlu dijaga. Erson lihat-lihat, awas, nggak mau berubah mulai hari ini. Jangan kamu menyiksa istri anak-anakmu nanti. Kalau kamu tidak bisa hidup yang benar, Erson kamu harus mikir. Kalau pendidik, guru-guru, sadarkan semua anak-anak. Sekarang bagian terakhir. Berarti untuk nanti kalian ini berhasil ataupun gagal, itu tergantung saya. Pilih. Jadi kalian gagal atau berhasil, itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena diri sendiri. Salah menaburkan sesuatu di hidup. Ini konsep penting dalam hidup kita. Saya ulangi lagi. Enggak ada manusia hidup itu punya cita-cita gagal, hidupnya hancur, masuk penjara. Enggak ada. Tapi faktanya ada. Hah? Kenapa? Ya enggak dicita-citakan, enggak diinginkan kok bisa terjadi. Nah, hari ini kita jawabannya kepada
apa yang kita tabur di hidup kita. Teman-teman bisa mempengaruhi kita? Sangat bisa. Maka itu hati-hati. Jadi lagi sekali, bukan karena sekolah sakti kalian jadi orang itu. Dalam kalimat ini, tapi karena diri sendiri akan ngambil keputusan apa. Ingat, kita punya tangan dari ujung kepala kita sampai telapak kaki. Kita punya tangan yang akan ditaburi sesuatu dalam hidup. Mau berubah mulai hari ini? Ambil keputusan sungguh-sungguh. Betul? Nah, itu pilihan dalam hidup kita semua. Renungkan terus firman ini untuk membuat kalian bisa menjadi orang yang berhasil. Amin. Gerson, janjinya kamu ya berubah. Itu untuk masa depan. Tuhan memberkati kita semua. Minta adanya bimbingan